Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Aceh tetap merdeka. Aceh menang. Rakyat menang. Karena apa? Prabowo resmi menetapkan bahwa 4 pulau yang menjadi sengketa itu adalah milik Aceh. Nah, sebelumnya siapa yang menggadang-gadang 4 pulau ini akan diambil oleh Sumatera Utara? Pertama, kita baca dulu petanya. Jokowi, Tito, kemudian Bobi Nasution. Tito Karnavian itu adalah Menteri Dalam Negeri yang membuat polemik 4 pulau ini. Tito Karnavian ini adalah Kapolri di zamannya Jokowi. Bobi Nasution ini adalah menantu dari Jokowi. Ketiga orang ini berarti kan memiliki hubungan yang erat. Mendagrinya Tito, Jokowinya mantan Jokowi, mantan presiden itu Presiden Joko Widodo. Bobi Nasution itu Gubernur Sumatera Utara. Sumatera Utara dekat dengan Aceh, hati-hati kalau bermain dengan Aceh. Lupakah kalian dengan gerakan Aceh Merdeka? Jangan kalian lupakan gerakan Aceh Merdeka, yang dimana Aceh tetap ngotot untuk mendirikan negara yang memiliki kekuatan Islami di Aceh. Jangan kalian lupakan kekuatan Aceh. Aceh ini adalah daerah Serambi Mekah yang insya Allah masih akan tetap Allah jaga. Kalian jangan main-main dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Pak Prabowo ini, saya jujur ya, saya zaman Pilpres kemarin, saya tidak mendukung Prabowo. Tapi saya tidak memberitahu siapa yang saya pilih menjadi presiden, karena itu kita harus merahasiakan pilihan kita. Tapi saya tidak mendukung Prabowo, begitupun saya tidak mendukung Ganjar, tapi saya mendukung Anies Baswedan. Tapi belum tentu saya memilih Anies Baswedan. Konsep itu yang harus kalian pahami. Tetapi dalam hal ini ada beberapa saat yang saya puji habis-habisan Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Yang pertama kemarin, 4 tambang yang ada di Raja Ampat dicabut izin usaha pertambangannya oleh siapa? Pak Prabowo. Kemudian ada lagi yang terbaru ini, 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara di zaman siapa? Siapa yang menetapkannya menjadi milik Aceh? Zaman Pak Prabowo. Ini menjadi polemik karena di sini akan menimbulkan perpecahan yang lebih besar. Aceh itu dengan segala cara untuk mengindonesiakan Aceh. Diberilah otonomi khusus, ditetapkanlah aturan-aturan yang sesuai dengan kemauan daerah Aceh, kemauan rakyat Aceh. Jangan sampai terulang kedua kalinya. Karena apa? Karena apa? Saya ulangi lagi, karena apa kok dimunculkan di zaman sekarang? Karena ada penelitian yang meneliti bahwa terdapat gas alam yang sangat besar di antara 4 pulau tersebut. Kemudian ini jangan sampai diambil oleh Sumatera Utara yang memiliki 3 kedekatan tadi. Bobi Nasution, Tito Karnavian yang menjadi mendagri zaman sekarang, yang dulunya adalah Kapolri di zaman Joko Widodo, dan Joko Widodo. Ini ada kaitannya. Kalian jangan sampai lengah. Di zaman siapa dulu Indonesia yang terjadi penurunan kualitas, penurunan sumber daya manusia, sumber daya alam habis. Jangan lagi kalian bilang kata-kata investasi. Investasi itu memakan. Konsep investasi adalah negara yang menyiapkan lahan, negara yang menjadi tempat investasi itu memiliki keuntungan yang besar. Ini sekarang berinvestasi, tetapi keuntungannya sedikit. Yang memiliki untung lebih banyak adalah daerah luar. Yang memiliki untung besar adalah negara Cina, negara-negara luar. Karena apa? Kalian harus ingat, negara yang meminjam uang maka bersiaplah akan menjadi budak negara yang meminjamkan uangnya. Nah, jadi bisa jadi nih Cina mau meminjamkan uang, nanti kamu kupinjamkan ya negara kamu 1.000 triliun, tapi dengan syarat. Nah, nanti kamu jual nikelnya ke saya, nanti kamu jual minyak gasnya ke saya, ke negara Cina. Seperti itu konsepnya. Kalian harus ingat,
Nah, ini jangan sampai terjadi Aceh dikuasai oleh Senayan. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena seperti biasa uangnya mengalir di kantong pribadi. Ya demi kantong pribadi tak peduli nasib generasi nanti, kata lagu Iwan Fals kan. Seperti itu hal yang memuakkan sekali di Indonesia ini. Pejabat-pejabatnya oknum ya di sini ya, oknum pejabat tolol itu nafsu akan uang, nafsu akan ya kenikmatan sesaat, mengorbankan masa depan. Nah kalau Aceh yang mengelola 4 pulau ini ataupun pulau-pulau sengketa yang banyak migasnya itu, saya yakin Aceh lebih maju. Dengan kemajuan Aceh nanti dari Aceh lah menjadi pusat kemajuan Indonesia. Karena di Aceh apa? Menerapkan hukum syariat, di mana pezina saja dicambuk. Ketat hukumannya di Aceh. Tidak seperti di sini. Korupsi 200 triliun lebih, tapi hukumannya sebentar. Ya siapapun mau gitu korupsi kan, mencari uang secara cepat, dari keluar dari penjara nanti stok uang masih ada kan, seperti itu. Nah, makanya dicepatkanlah undang-undang perampasan aset itu biar koruptor-koruptornya semakin menjadi tolol-tolol. Jadi diambil uangnya dari awal dia menjabat itu, dari awal dia menjadi ASN misalkan, kalau karirnya di ASN, ataupun jadi DPR misalnya, kalau dia jadi DPR, dihitung berapa uang makannya, uang pakaiannya, uang transportnya, semuanya dihitung, dimiskinkan, harus ditarik kembali. Seperti itulah sifat negarawan yang sejati. Ya lebih enak gini lah, asal-asal kritik saja kan, tapi kita negara demokrasi. Jangan lupa boy, negara demokrasi makan cari sendiri. Tetapi kita bebas untuk mengkritik. Kritik ini juga kita kasihkan solusi. Jadi kita harus mempertahankan ya bahwa 4 pulau itu memang milik Aceh. Dan terima kasih kepada Pak Prabowo. Saya sangat suka kepada Anda Pak Prabowo. Kalian punya pendapat apa tentang pembahasan kita pada kali ini? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Akhir-akhir ini saya memang agak ada kesibukan ya guys, dan ada project motor juga, dan saya pada video kali ini agak selengean ya ngomongnya, karena happy sekali dengan Pak Prabowo ini. Tegas ya, tidak kayak Bahlil bacot, banyak bacot itu kan. Katanya yang cerita pertambangan nikel di Raja Ampat itu, katanya ini letaknya agak jauh dari pulau apa namanya, Penemo katanya, agak jauh nih pertambangan di Pulau Gap ini dari Penemo. Kemudian ada lagi menteri bilang tidak ada kerusakan lingkungan di Pulau Gap ataupun di Raja Ampat. Nah seperti itulah intinya kira-kira. Tidak perlu bacot-bacot seperti itulah. Kayak Pak Prabowo ini, ada pertambangan di Pulau Gap, langsung diberhentikan ketika rakyat bicara. Kemudian ini juga ada polemik di Aceh, langsung diputuskan. Seperti itu yang rakyat maukan, kepastian. Nah, jangan banyak bacot itu. Orang yang banyak bacot lah yang bermain di belakang gitu kan. Dan ternyata sekarang kan ada dugaan-dugaan bahwa Bahlil yang tanda tangan di kontrak pertambangan gitu kan, seperti itu. Makanya jangan bermain belakang. Rakyat sekarang sudah cerdas, masyarakat sudah cerdas, dan saya rasa cukup ya. Memang seru sekali nih. Kita harus merayakan ini dengan subscribe channel saya guys. Dan saya rasa cukup untuk video kali ini. Kalian adalah orang-orang yang cerdas karena kalian menonton video-video yang berkualitas. Saya akhiri dengan terima kasih atas atensi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.